Oke, kita lanjutkan ya. Terdengar ya suara saya ya? Halo, terdengar suara saya? Terdengar dokter. Terdengar. Ya. Kemudian partisipasi masyarakat tadi ya, sampai partisipasi masyarakat diperlukan agar program kesehatan berhasil dan biaya dapat ditekan. Jadi karena kesehatan secara nasional itu kan perlu partisipasi masyarakat gitu maksudnya. Kenapa ya? Karena tidak bisa negara itu menyelesaikan permasalahannya itu sendiri, nggak bisa. Ya. Harus dibantu dengan apa? Ya dengan masyarakat. Ya. Sehingga perlulah yang dinamakan pendidikan kesehatan. Intinya bagaimana ya biar dengan pendidikan itu kan mengentaskan kebodohan gitu kan. Gitu ya. Dengan pendidikan itu mengentaskan kebodohan. Kebodohan mengentaskan dengan tidak bodoh, maka harapannya bisa mengentaskan kemiskinan, begitu kan? Ya. Kemudian keadaan kesehatan baik perorangan maupun komunitas sangat dipengaruhi oleh faktor perilaku. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau mau merubah perilaku seseorang kan harus dirubah terkait apanya dulu, pengetahuannya dulu. Ingat ya. Jadi pengetahuan seseorang itu kalau masih belum baik, ya perilakunya masih begitu-begitu saja. Gitu. Jadi bagaimana cara merubah perilaku? Ya harus dirubah pengetahuannya. Cara merubah pengetahuan bagaimana? Ya dengan pendidikan. Begitu kan? Ya, dengan pendidikan kesehatan. Jadi pendidikan kesehatan itu mengentaskan kebodohan. Jadi membuat pengetahuannya lebih baik. Terkait apa? Terkait kesehatan. Begitu. Inilah yang ini ya, urgensi namanya. Urgensi kenapa pendidikan kesehatan itu diperlukan. Kemudian faktor yang mempengaruhi kesehatan ini ada beberapa faktor. Kalau kita melihat ini seringkali saya tanyakan pada anak-anak dokter muda, ya dokter muda DM maupun anak-anak yang di public health atau kesmas yang tingkat atas. Ya. Ini nanti pasti kalau ketemu saya lagi pasti akan saya tanyakan apa ini? Ya, ini namanya konsep sehat sakit ya, konsep sehat sakitnya seseorang menurut Bloom ya, ini ya HL Bloom ini ya, tahun 81 ini ya, itu orang itu sehat, orang itu sakit dipengaruhi oleh 4 faktor. Jadi kamu kalau ngetik L Bloom di googling nanti pasti ada 4 faktor ini ya. Nanti kalau saya tanya jelaskan kenapa orang itu sakit menurut L. Bloom. Berarti kamu harus menjelaskan berdasarkan 4 faktor ini. Oke. Apa itu? Pertama adalah heredity. Heredity ini herediter. Atau nama lainnya itu faktor host. Ya. Faktor host. Ya. Host itu berarti faktor diri orang itu. Faktor tubuhnya. Yang hubungannya dengan herediter. Ya. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Ya, lingkungan ini banyak sekali di dalamnya, yaitu lingkungan masuk fetal ya, masuk fisikal, lingkungan fisik ya, kemudian sebagainya. Kemudian yang ketiga ini lifestyle atau gaya hidup. Gaya hidup ini terkait apa? Attitude, behavior atau perilaku gitu. Dan yang keempat ini yang paling paling kelihatan jelas, yaitu medical care service. Itu maksudnya apa? Sarana prasarana kesehatan ya. Jadi sarana prasarana kesehatan di sini adalah masuk ke dalam 4 faktor yang dapat menjadi penyebab orang itu sehat atau sakit gitu. Yaitu medical care service atau sarpras, sarana prasarana kesehatan. Maksudnya apa ya? Maksudnya fasilitas kesehatan. Contohnya apa? Contohnya adalah rumah sakit ya. Kemudian apa lagi? Ada klinik ya, ada puskesmas ya, terus apa lagi? Ada praktek dokter mandiri misalnya dan sebagainya ya. Nah, 4 hal inilah yang menurut Bloom itu membentuk satu kondisi ya, yaitu
orang itu bisa sehat atau orang itu bisa sakit gitu. Tinggal dari 4 faktor ini nanti ternyata ini saling berhubungan ya. Di sini ada yang namanya host atau herediter ini kan hidup dalam satu populasi ya, satu populasi. Kemudian environment ini, lingkungan ini hidup dalam satu ekologi, lingkungan ekologi, ecological balance ya, natural resources. Kemudian ada lifestyle ya. Kemudian nanti ada Starpras atau Vaskes ini, fasilitas kesehatan ini, itu dipengaruhi oleh kepuasan pasien atau kepuasan orang ya, human satisfaction. Kemudian ada budaya ya. Jadi maksudnya yang di luar ini juga mempengaruhi 4 hal ini atau membentuk 4 hal ini gitu. Jadi bisa dibayangkan begini, contohnya itu begini. Orang itu sakit karena dia itu suka makan, misalnya hipertensi ya, dia suka makan asin. Nah, ya, kalau makan asin ini berarti masuk ke mana? Makan asin itu masuk ke mana dari keempat ini? Dia kena hipertensi karena suka makan asin. Berarti makan asin itu masuk ke mana? Masuk ke herediter, environment, lifestyle, atau medical care service. Lifestyle atau behavior ya kan? Perilaku kan. Nah sekarang kalau orang suka makan asin kena hipertensi, nah itu berarti hipertensinya disebabkan oleh lifestyle-nya dia gitu. Terus sekarang ada lagi, setelah tahu dia hipertensi, maka dia harusnya pergi ke mana untuk periksa? Ke puskesmas kan misalnya ya, ke puskesmas. Terus puskesmasnya itu tidak ada. Nah kalau puskesmas tidak ada, maka permasalahan orang ini tidak terselesaikan. Sehingga terjadilah yang namanya sakit hipertensi, bisa menyebabkan stroke atau CVA dan lain sebagainya gitu kan, ceritanya begitu ya. Tapi kalau dia tahu kena hipertensi, maksudnya habis makan asin ya, dia tahu kena hipertensi itu tahunya dari mana? Dia punya tensi sendiri di rumah, gitu ceritanya ya. Bayangkan kalau dia tidak punya tensi di rumah. Kalau dia nggak pergi ke puskesmas, dia tidak pergi ke klinik, nggak bakalan dia akan tahu kalau dia itu tensinya tinggi gitu. Nah inilah kenapa Vaskes itu menjadi salah satu faktor juga penyebab orang itu sehat atau sakit ya. Terus lanjutannya, kalau misalnya dia sudah tahu, diperiksa sendiri di rumah, punya tensi sendiri ya, tensinya 180, maka dia harusnya pergi ke Vaskes, fasilitas kesehatan ya, atau rumah sakit atau klinik ya. Kemudian oleh dokter klinik diberilah yang namanya antihipertensi gitu kan ya. Karena diberi antihipertensi, maka orang itu tensinya awalnya 180 menjadi normal kembali, targetnya di bawah 140 gitu kan ya. Sehingga yang namanya hipertensi tadi yang awalnya karena lifestyle-nya suka makan asin bisa diatasi gitu. Nah inilah contoh ilustrasi bahwa lifestyle dan vaskes itu berpengaruh terhadap kondisi kesehatan seseorang. Itu menurut Bloom ya, menurut Bloom. Nah ini gambaran kecil model, ini namanya model ya, model L. Bloom ini dipakai untuk menerangkan ya. Banyak lagi model yang lain, misalnya ada yang namanya Mandala of Health ya, Mandala of Health nanti diterangkan di kedokteran keluarga, mungkin diberikan oleh dosen yang lain ya. Nah Bloom ini ringkasan dari tadi ya. Bloom ini tulisannya begini ya, ini keliru ini. Belum itu tulisannya BLUM, bukan BLOOM, sorry. Sebentar saya ini dulu. Saya revisi dulu biar ingat. Belum itu tulisannya BLUM. Yang ternyata nanti aja nih ya.
DLUM. Oke, saya share lagi ya. Baik, jadi konsepnya tadi ya, ini yang mengulangi tadi ya, bahwa belum itu konsepnya bahwa sehat atau sakitnya seseorang itu dipengaruhi oleh faktor dari keturunan itu herediter tadi ya, atau host ya. Terus pelayanan kesehatan, terus perilaku atau attitude atau behavior ya. Kemudian ada lingkungan fisik, sosial, budaya. Ini diingat-ingat ya, belum. Oke, sekarang masuk ke definisi atau pengertian ya. Pengertian dari pendidikan kesehatan. Jadi PK itu pendidikan kesehatan, H itu health education ya. Nah, menurut Stuart, nanti ini dihafalkan ya. Kalau masalah definisi gini kamu harus hafal. Nanti misalnya apakah definisi pendidikan kesehatan berdasarkan Stuart, ya harus dihafalkan. Jadi pendidikan kesehatan itu adalah komponen dari kesehatan dan komponen dari program kedokteran dan kesehatan yang terdiri dari mulai dari perencanaan ya, yang dilaksanakan untuk apa? Melakukan perubahan ya, jadi program isinya itu perencanaan yang tujuannya untuk perubahan secara individu ya, grup atau komunitas, perubahan terkait perilaku, perubahan perilaku individu, grup atau dan ya, grup dan komunitas ya, gitu kan. Tujuannya apa? Yang tujuannya untuk membantu apa? Memperoleh kesembuhan ya, untuk apa? Kuratif itu untuk pengobatan, kemudian rehabilitatif, kemudian preventif atau pencegahan penyakit, dan promosi kesehatan ya. Jadi promosi kesehatan atau promkes itu bagian dari pendidikan kesehatan, bisa dipahami ya. Jadi promosi kesehatan itu adalah bagian dari pendidikan kesehatan berdasarkan Stuart tahun 1968 ya. Nah, kalau berdasarkan Level and Clark, jadi health education itu adalah proses perubahan yang di dalamnya itu terkait dengan apa? Human organisme, terkait dengan organisme atau manusia ya, yang perubahan yang di dalamnya itu menyangkut perubahan hidup manusia. Jadi segala sesuatu terkait perubahan hidup manusia yang berhubungan dengan ini ya, berhubungan dengan tujuan untuk sehat baik secara personal maupun komunitas. Jadi segala sesuatu ya, proses yang terkait dengan perubahannya yang ada dalam diri kita ya, dalam diri kita sendiri ya, yang berhubungan dengan bagaimana cara untuk sehat gitu intinya ya. Sehat bagaimana? Sehat secara individu dan komunitas. Itu menurut Clark. Ini ada komponen-komponen yang ada dalam pengertian PK di atas. Jadi komponen ini untuk sekaligus menghafalkan definisi ya. Pertama adalah program kesehatan kedokteran. Terus ada yang tadi perencana. Tujuannya merubah perilaku. Di dalamnya ada apa? Pengetahuan, sikap, dan praktek ya. Untuk apa? Membantu tujuan-tujuan kesehatan komunitas. Ya, ini dipecah-pecah ya. Ini komponennya. Kemudian secara umum tujuannya pendidikan kesehatan adalah apa? Merubah perilaku individu dan masyarakat di bidang kesehatan kedokteran. Kalau secara rinci tujuannya apa? Menjadikan kesehatan sebagai sesuatu yang bernilai di masyarakat, menghargai nilai-nilai kesehatan ya. Kemudian menolong individu agar mampu mandiri atau berkelompok untuk mencapai tujuan hidup sehat. Kemudian mendorong masyarakat agar dapat menggunakan dan mengembangkan sarana pelayanan secara efektif dan efisien. Terus agar individu masyarakat lebih bertanggung jawab demi kesehatan dan keselamatan lingkungan hidupnya. Ini dihafalkan nanti ya, dihafalkan. Kemudian prinsip pendidikan kesehatan. Prinsipnya pendidikan kesehatan itu bukan satu kegiatan yang
hanya dilakukan di kelas atau ruangan, tapi apa? Bisa di mana saja. Jadi bukan hanya dalam kelas, tapi bisa di mana saja. Di lapangan, ya, di kantor, di apa namanya, di sawah, ladang, kolam renang, ya. Ya, intinya apa? Ya, intinya ini mempengaruhi pengetahuan, sikap dan perilaku. Oke. Kemudian perubahan perilaku yang terjadi akibat pendidikan kesehatan itu bukan karena pendidik, tapi apa? Jadi di sini tidak ada unsur apa? Tidak ada unsur paksaan. Ya. Dalam pendidikan kesehatan itu kan pencerahan ya isinya. Pencerahan itu berarti harus apa? Mencerdaskan. Ya. Kalau mencerdaskan berarti diupayakan nanti lahir atau timbul dari dalam. Ya. Lahir atau timbul dari dalam diri sendiri. Ya, tidak ada paksaan. Ya. Kemudian apa yang dapat dikerjakan pendidik dalam perubahan perilaku adalah menciptakan iklim, memfasilitasi dan memberi bantuan sebatas yang diminta klien. Misalnya begini, pada saat COVID kemarin itu kan kita ngajari bagaimana cara cuci tangan yang benar dan baik. Ya, kita kan tidak bisa dalam pendidikan kesehatan kan tidak bisa memaksa kamu harus cuci tangan, misalnya 6 langkah. Tapi yang bisa dilakukan, yang bisa kita lakukan adalah membuat iklim yang baik. Bagaimana caranya? Berarti kita tidak hanya melakukan edukasi terkait pentingnya cuci tangan, tapi juga apa? Membantu apa? Proses pembuatan apa? Tempat cuci tangannya, memberikan bantuan ya. Memberikan bantuan misalnya air bersih, bantuan tempat cuci tangan itu ya, wastafel dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan memfasilitasi, itu yang dimaksud dengan iklim ya. Iklim itu berarti suasana atau lingkungan sekitar yang dapat mendorong apa, mendorong dilakukannya aktivitas itu gitu. Aktivitas cuci tangan ya. Kemudian perubahan pengetahuan kesehatan bukan tujuan akhir tapi tujuan antara ya. Jadi pengetahuan ini kenapa bukan tujuan akhir ya, tujuan antara. Tujuan antara untuk apa? Antara untuk tercapainya perubahan apa? Perilaku. Kan pendidikan pengetahuan dulu. Kalau pengetahuan harapannya kan perilakunya juga baik. Nah ini juga nanti masalah lagi. Pengetahuannya sudah baik, tapi perilakunya masih yang belum oke gitu. Sudah tahu cuci tangan itu perlu, penting ya sebelum makan, tapi ada juga yang masih saja sebelum makan tidak cuci tangan misalnya begitu. Itu kan berarti pengetahuan oke, tapi sikap dan mungkin perilakunya belum oke. Nah ini perlu apa? Perlu terus menerus dimonitor ya. Kemudian pendidikan kesehatan dikatakan berhasil apabila sasaran telah merubah sikap. Jadi tolok ukur pendidikan kesehatan itu sukses, itu berarti sikapnya berubah, perilakunya juga berubah. Jadi itu tujuan akhirnya begitu ya. Oke, ruang lingkup kajian. Jadi PK itu memiliki ruang lingkup bahasan yang luas ya, mulai dari konsep, proses, manajemen, perilaku kesehatan, komunikasi, sampai masalah hubungan dokter dengan pasien ya. Kemudian berbagai disiplin keilmuan yang terkait dengan PK antara lain ilmu kependidikan, pedagogi, andragogi, ilmu sosial, ilmu komunikasi, ilmu kedokteran, ilmu manajemen, psikologi dan sebagainya. Ya. Oke, sebelum ke sini saya ingin diberikan reaksi ya. Saya ada pertanyaan. Ditulis di chat ya. Nanti tolong tulis di chat masing-masing terkait dengan pertanyaan sederhana. Siapakah? Jawabannya begini. Apakah kalau kita makan wajib cuci tangan? Atau pertanyaannya dirubah. Apakah cuci tangan itu wajib dilakukan sebelum kita makan? Coba dijawab dengan iya dan tidak di chat. Silakan.
Saya cek nanti. Silakan. Apakah cuci tangan wajib dilakukan sebelum makan? Jawabannya iya atau tidak. Kamu jawab iya atau tidak di chat. Silakan. Iya, iya, wajib, iya. Terus. Oke. Kalau pakai sendok enggak wajib. Kalau pakai tangan wajib. Ya. Oke. Terus sekarang. Oke, sekarang pertanyaan lanjutannya. Kalau tidak ada air bagaimana? Wajib apa tidak? Kalau tidak ada air, wajib apa tidak? Silakan dijawab. Tidak. Kalau tidak ada air, tidak wajib cuci tangan. Gimana? Tidak. Kalau tidak ada air, tidak wajib ya. Tidak wajib dengan air, tapi tetap wajib dibersihkan. Kalau tidak ada air, bisa pakai sendok. Kalau kondisi darurat, tidak. Iya. Oke. Oke, tidak. Tapi jika ada seperti hand sanitizer dapat digunakan sebelum makan. Oke. Ya. Berarti kan cari alternatif yang lain. Ini tadi satu pertanyaan tapi bisa ada dua jawaban yang sangat kontradiksi. Ya kan? Ya kan? Satu pertanyaan tapi jawabannya kontradiksi. Pertama iya, kedua tidak. Ya. Sebenarnya ini adalah bukti ya. Bukti bahwasanya pengetahuan itu tidak selalu sinkron dengan perilaku kan ya. Kenapa? Karena perilaku itu selalu melihat kondisi, ya kan. Perilaku itu selalu melihat kondisi lah. Gak ada air gimana ya, emergency ya, begitu kan. Kalau nggak ada air gimana ya, beda lagi kasusnya gitu kan. Artinya apa ya, perilaku ini sangat tergantung lingkungan sekitar atau sangat tergantung oleh iklim tadi ya. Sehingga ini gambaran bahwa kalau kita itu memberikan edukasi, kita juga wajib memberikan fasilitas tadi, memfasilitasi gitu. Itu ya contoh gambaran. Oke. Contoh gambaran bahwa lingkungan atau iklim ya itu sangat efektif untuk memfasilitasi agar pengetahuan itu terkonversi atau berubah menjadi sikap dan perilaku yang baik gitu. Karena belum tentu pengetahuan baik, sikap dan perilakunya juga ikut baik. Karena apa? Karena lingkungannya tidak mendukung misalnya. Ya, sudah tahu ini cuci tangan wajib, tapi nggak ada air, nggak ada sabun, nggak ada wastafel. Mau bikin kan juga perlu dana misalnya ya. Sehingga tidak bisa perilakunya itu linear dengan pengetahuannya begitu. Sehingga perlu apa? Perlu tadi difasilitasi ya. Perlu difasilitasi, oke. Dan pengetahuan sikap dan perilaku itu tiga hal yang berbeda ya. Pengetahuan sikap dan perilaku tiga hal yang berbeda. Apa bedanya? Nanti coba dieksplor lagi ya. Ini nanti biasa riset-riset terkait kesehatan masyarakat ya. Jadi item kuesioner atau alat ukurnya untuk mengukur pengetahuan itu berbeda dengan alat untuk mengukur sikap, dan berbeda lagi untuk alat mengukur perilaku. Jadi pada tiap level dari konsep 5 level of prevensi, jadi kita mengenal ada 5 tingkatan ya, 5 tingkatan pencegahan.
Jadi 5 tingkatan pencegahan ini pertama adalah ada health promotion, ada specific protection, ada early diagnosis dan prompt treatment, disability limitation, dan rehabilitasi. Ya, ini namanya 5 level pencegahan. Nanti kamu harus hafal ya, 5 level itu apa saja ya. Pertama adalah promosi kesehatan, promosi ya, yang paling gampang ya, dengan pakai edukasi ya, pakai poster, pakai televisi, selebaran gitu kan. Kalau specific protection itu berarti pakai apa ya, pakai alat bantu, pakai helm ya, pakai kacamata, terus pakai sarung tangan misalnya untuk menghindari dari sengatan sinar matahari ya, menghindari dari trauma kepala, pakai ini helm ya, itu namanya specific protection. Kemudian ada early diagnosis and prompt treatment, jadi diagnosis dini dan treatment yang apa namanya, yang sesuai ya untuk pencegahan. Kemudian disability limitation dan rehabilitasi. PK juga dilakukan pada kelompok populasi at-risk ya, populasi dengan risiko. Misalnya populasi dengan risiko tertinggi tertular HIV misalnya. Di situ misalnya ada apa namanya, komplek yang memang rawan terkena penyakit menular seksual, PMS ya. Maka kita harus apa? Pekerjaannya itu misalnya di karaoke ya, kemudian di klub malam. Nah, itu population at risk. Resiko apa? Resiko terkena tertular PMS. Maka kita perlu datang untuk memberikan edukasi ya, penyakit kulit kelamin, penyakit HIV AIDS dan sebagainya ya. Itu namanya population at risk. Jadi populasi yang berisiko tinggi. Kemudian ada juga yang berisiko tinggi tertular TB misalnya, karena di situ ada penderita TB yang banyak ya. Itu pendidikan kesehatan itu dilakukan di situ, perlu ya. Kemudian PK dapat menunjang keberhasilan program baik klinik, keluarga maupun komunitas. Kemudian pendidikan kesehatan berupa lahan penelitian yang sangat luas, baik penelitian yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Ini sudah banyak ya kakak-kakakmu yang sudah melakukan ini, terutama nanti pada saat dokter muda di puskesmas itu pasti melakukan komunitas, diagnosis komunitas, terus itu adalah bagian dari pendidikan kesehatan. Jadi isinya itu edukasi, promosi kesehatan gitu ya. Kemudian dikasih nanti perubahan pengetahuannya sudah ada apa enggak, berarti dikasih pre-test sama post-test gitu kan. Ya. Oke, ini adalah bagian riwayat alamiah penyakit. Jadi ini cerita bagaimana penyakit itu bisa mulai masuk sampai kambuh atau terlihat ya. Kalau bibit penyakit itu belum memasuki host atau orang ya, ini namanya masa prepatogenesa, masa di luar ya. Tapi sudah ada interaksi antara penjamu, bibit penyakit dan lingkungan ya. Kalau penjamu atau orang atau kita itu tidak dalam keadaan baik atau ngedrop karena kecapean ya, kurang gizi, kurang makan gitu ya, nanti bibit penyakit atau virus atau bakteri itu masuk ke dalam tubuh ya. Tapi kalau daya tahan tubuh kita itu baik ya, karena gizi cukup ya, kesehatan cukup ya, terus secara psikologis kondisinya bahagia ya, tidak stres ya. Karena stres kan menurunkan imun ya. Ya, bibit penyakit atau virus atau bakteri itu akan tereliminasi dari tubuh. Kalah dia. Ya kalau kalah dia ya, atau dia kabur duluan ya, tidak jadi penyakit. Nah, ini ceritanya kalau kita sedang mengalami kelemahan imun atau imunnya menurun ya. Maka yang terjadi, virus itu masuk ke dalam tubuh, berhasil masuk. Nah, saat virus masuk dalam tubuh itulah yang namanya masa inkubasi ya. Apa maksudnya masa inkubasi? Itu masa di mana atau waktu atau masa itu waktu ya maksudnya. Masa di mana atau waktu di mana virus itu masuk dalam tubuh kita, tapi kita belum merasakan adanya gejala klinis ya. Jadi belum tampak
nggak ada keluhan panas, nggak ada keluhan apa lagi, pilek, ya, nggak ada keluhan pusing gitu. Padahal virusnya sudah masuk ke dalam tubuh kita, gitu. Ya, itu namanya anu ya, itu namanya masa inkubasi. Ya. Kemudian setelah virus itu masuk, ya, masuk ke tubuh, ya. Kemudian eh, dia akan berubah, ya, berubah menyerang. Ini ceritanya kalau imun kita lemah, ya, tentara kita kalah, maka dia akan eh, menjadi sakit yang terlihat gejala, ya, ya. Ini gejala penyakit terlihat, ya, penyakitnya terlihat sudah mulai tampak apa, panas, ya, pusing gitu. Masa penyakit ini itu ya, awal-awal ngergesi, ya, mulai tampak lesu, lemah, itu di sini. Kemudian nanti kalau lanjut terus, ya ini nanti jadinya terlihat terus ya. Masa sakitnya kalau diobati nanti bisa sembuh. Ada yang sembuh cacat, ada yang sembuh sempurna, ya. Ada yang kayar, ada yang meninggal, ini meninggal dunia. Ada yang kronis itu berlanjut terus, ya. Nah, ini namanya history of illness, ya. History of disease, ya. Oke. Kemudian ini kita cek terkait proses patogenesis, ya. Itu tadi kan perjalanan penyakit seperti itu. Nanti ini kita hubungkan dengan perannya kesehatan masyarakat atau perannya level prevensi tadi, level dari pencegahan tadi, ya. Jadi ceritanya begini, ini periode prepatogenesis, ini periode patogenesis. Kalau prepatogenesis ini adalah sebelum tadi, ya, orang itu terkena paparan, kan, terkena virus. Kalau sudah kemasukan virus, maka namanya periodenya patogenesis, ya. Kita awali dulu dari ini, sebelum kena virus, sebelum virus itu masuk, ya. Jadi virus masuk itu kan dimulai dari luar dulu, maksudnya kita berinteraksi dengan virus tapi belum masuk, ya. Ini bisa dilihat di gambar ini, ya. Jadi ini kalau fase prepatogenesis, maka prevensi yang bisa dilakukan adalah primary prevention, ya, atau pencegahan primer namanya. Apa itu pencegahan primer? Seperti tadi, promosi kesehatan, ya, dan spesifik protection, misalnya sebelum apa namanya, jatuh, sebelum kepala terbentur pakai helm, nah itu specific protection. Atau sebelum tertular apa namanya, virus flu, ya, pakai masker, nah itu specific protection. Jadi itu pencegahan primer. Kemudian setelah virus itu masuk, fasenya menjadi fase patogenesis, ya. Patogenesis ini dimulai dengan ada perubahan secara fisiologi, ya, sumber panas, ya. Kemudian ada sign and symptom tadi, ya, ada jadi penyakit, bisa jadi disability, bisa jadi defect, ya. Kalau sembuh, recovery. Nah, periode patogenesis ini yang berperan adalah pencegahan sekunder, ya. Pencegahan sekunder ini apa? Pertama adalah ini apa? Early detection dan prompt treatment yang sesuai. Misalnya, ini kelihatan mau kena radang tenggorokan, misalnya merah, ya. Ya sudah, berarti apa? Harus meningkatkan daya tahan tubuh, ya, atau memberikan obat anti radang, ya.
Itu namanya pencegahan sekunder, biar tidak apa, tidak jatuh ke sakit yang lebih parah atau lebih lanjut, gitu kan ceritanya. Kok misalnya ini kok saya merasa ini ya lemes terus bergesi, meriang-meriang, nah itu harus, itu namanya early detection, deteksi dini ya, deteksi dini. Nah, kamu nanti harus punya keterampilan ini ya, punya keterampilan untuk deteksi dini, biar apa, biar tidak gampang sakit yang parah ya. Maksudnya sebelum sakit itu sudah dicegah dulu gitu. Tanda-tandanya apa ya? Tanda-tandanya itu kan badan lemah, letih, lesu, nggak semangat ya. Mungkin ada pileknya, ada batuknya, atau mungkin ada nyeri telan, atau ada pusing ya. Itu kan early warning atau peringatan dini kan. Jadi alhamdulillah kita diberikan Allah itu satu kemampuan ya, satu kondisi yang namanya early warning itu, atau peringatan dini itu berupa apa? Keluhan ya. Misalnya kalau tensi tinggi, misalnya nyeri kepala ya. Kalau kolesterol tinggi misalnya nyeri otot atau nyeri kepala gitu, misalnya begitu ya. Kalau mau faringitis atau radang tenggorokan, misalnya ada nyeri tenggorokan, kemudian ada gergesi, nah itu bagian dari ini, early detection. Kemudian prompt treatment ya, prompt treatment jangan lupa. Kemudian setelah early detection dan prompt treatment dilanjutkan dengan pencegahan tersier. Pencegahan tersier apa ini? Disease apa tadi? Disease disability limitation ya. Jadi disability maksudnya apa? Disability limitation apa? Melimitasi atau apa? Disability-nya itu kalau bisa itu tidak ada disability gitu maksudnya ya. Jadi mengurangi apa, ketidakmampuan ya. Ketidakmampuan apa misalnya ya, contohnya itu misalnya kalau kasus yang paling parah ya, misalnya ini ya, ada luka diabetes kemudian ada diamputasi ya, diamputasi jari ya. Ya itu kan salah satu contoh ya. Kalau bisa itu tidak sampai, maksudnya tidak sampai terjadi amputasi jari gitu karena luka diabetes mellitus ya. Sehingga perlu apa ya? Perlu dilakukan penanganan, misalnya pembuluh darahnya dibuka agar sirkulasinya bagus ya, mikrosirkulasinya bagus gitu. Sehingga tidak ada yang namanya disability. Kalau bisa dilimitasi, diminimalisir gitu ya. Jadi disability-nya atau kecacatannya ini kalau bisa diminimalisir biar kembali ke recovery gitu. Terus setelah itu rehabilitasi, itu masuk ke pencegahan tersier ya. Nah ini secara apa namanya, secara singkat atau ringkas model pencegahan tadi bisa dicegah ya dengan melihat gambar ini. Jadi ini gampangnya begini, ini level prevensi, level pencegahan, mulai dari level prevensi primer, sekunder, tersier ya. Ini mode of intervensinya, modenya, ini stadium penyakitnya, ini perubahan jaringannya tadi ya, prepatogenesis, patogenesis ya. Oke, jadi pendidikan kesehatan itu tujuannya ini merubah perilaku, mendukung program perbaikan institusional ya. Perubahan perilaku dapat dilakukan dengan apa? Melalui pendidikan tadi ya. Jadi pendidikan kan untuk mencerdaskan ya. Untuk mencerdaskan. Proses belajar, tumbuh kesadaran sendiri, efek bertahan lebih lama. Itu melalui pendidikan tadi ya. Jadi tidak mengandalkan pemaksaan kalau pendidikan itu. Tapi kalau law enforcement atau penegakan hukum itu pasti ada pemaksaan kan. Ya. Harapannya apa? Tidak dipaksa. Kalau tidak dipaksa apa? Timbul dari hati nurani yang paling dalam atas kesadaran ya, atas kesadaran diri sendiri. Ya. Kenapa kalau melalui paksaan itu? Kalau dipaksa itu apa? Cepat berubah. Misalnya dipaksa, bangun sholat tahajud, cepat semuanya sholat tahajud.
tapi beresiko dan konflik pribadi misalnya, atau konflik dengan diri sendiri ya. Ini bukan berarti pendidikan yang di pondok itu jelek. Di pondok itu namanya habituasi, harus begitu ya. Kalau di pondok Ar-Razi itu harus ada habituasi, pembiasaan namanya. Harapannya apa dengan pembiasaan itu? Nanti masih apa? Masih tertinggal habituasi perilaku baiknya gitu. Sekarang saya tanya, gimana habituasi di Ar-Razi masih masih membekas nggak di kamu? Biasanya kalau sholat subuh bangun, sekarang gimana? Subuhnya suka terlambat apa gimana? Alhamdulillah, Alhamdulillah terlambat. Alhamdulillah tepat waktu. Alhamdulillah tepat waktu. Alhamdulillah ya. Itu habituasi ya. Jadi kan tidak mungkin terus orang tua, terus kemudian guru itu melihat 24 jam, nggak mungkin kan. Terus bagaimana caranya? Ya lewat pendidikan. Ya pendidikan itu. Karena dengan pendidikan itu kan bagaimana cara biar kamu itu secara ikhlas dari hati yang paling dalam itu melakukan itu gitu. Jadi tidak merasa dipaksa. Tapi awalnya pasti harus dipaksa. Kenapa? Kalau nggak gitu nggak ngerti nanti. Nggak terbiasa. Ya. Nah, kalaupun nanti hari ini ada yang masih belum maksudnya itu masih belum terbiasa ya. Kemudian masih males-malesan ibadah ya. Itu tergantung orangnya. Itu kan masalah lain ya. Itu ada yang masalah hidayah, masalah nikmat, masalah takdir ya. Masalah lain itu, ini takdirnya ke sana, ini takdirnya ke sini ya. Itu domain atau wilayah-wilayah yang kita sebagai guru itu tidak bisa maksa kan guru ini tidak bisa maksa, kamu nanti harus ke sini, nanti sini masuk sini, ini masuk surga A B C D gitu. Itu kan tidak bisa maksa. Bisanya kan melalui proses pendidikan. Oh, kamu nanti harus melakukan ini, tidak boleh begini, harus begini, tidak boleh begini, menghindari ini, terus harus begitu gitu. Itu pendidikan. Biar apa? Nanti timbul kesadaran. Oh iya, aku kalau begini nanti jalannya kemana ini gitu. Kalau saya begini jalan neraka, saya begini jalan surga gitu kan. Jadi kita hidup itu nanti diingat-ingat. Ini kan dalam rangka untuk memilih pintu-pintu apa. Saya memilih pintu surga saya di sini, gitu kan. Pintu surga saya di sini. Gitu. Ya cuman begitu aja. Ya. Jadi masalah pendidikan. Jadi pendidikan ini penting ya, karena pendidikan ini bukan hanya mencerdaskan, tapi juga satu jalan untuk mendapatkan hidayah. Nah, karena cuci tangan sebelum makan itu kalau nggak dapat hidayah itu juga akan sulit, ya. Gitu ceritanya. Ya. Jadi hidayah itu sangat mahal, hidayah itu ya. Ada yang namanya hidayah nggak di sini? Nggak ada ya? Nggak ada nama hidayah, nggak ada ya. Karena hidayah itu sangat mahal. Cara mendapatkan hidayah adalah dengan proses mencari ilmu, thalabul ilm, melalui proses pendidikan kan, tarbiyah ya, pendidikan. Kalau nggak menuntut ilmu nggak dapat hidayah, tak bisa dapat tiba-tiba gitu, nggak bisa. Gitu, kira-kira begitu. Itu adalah konteks pendidikan ya, konteks tarbiyah. Kalau dalam hal ini kan pendidikan kesehatan. Oke, kemudian prinsip dasar proses pembelajaran, belajar mengajar ya. Ini pengertiannya ya, belajar itu penyempurnaan potensi, kemampuan ya, dalam hubungan manusia dengan dunia luar ya, dan masyarakat. Usaha menguasai segala sesuatu yang berguna untuk hidup. Intinya
Kalau saya sih pakai konsep belajar itu ya dari yang awalnya belum tahu menjadi tahu gitu. Ya. Kalau konsepnya Eropa apa? Ya ini konsep Eropa yang kamu lakukan ya. Menghafal, mengingat, mereproduksi sesuatu itu belajar. Kemudian latihan, penyempurnaan potensi, mengulang-ulang aktivitas, ya. Habituasi di pondok, ya. Tiap pagi disuruh turun, sholat tahajud, sholat subuh, ya. Dibiasakan mengaji dan sebagainya itu habituasi. Ya. Ini terjadi dalam proses kesadaran, jadi harus sadar. Maksudnya apa namanya? Dipahami ini satu kesadaran. Bila berkembang pada taraf psikis, proses ketidaksadaran biologis, otomatisme tanpa disadari cepat dan tepat. Nah ini kalau lama-lama, ya lama-lama proses ini nanti secara kalau sudah dihabituasi itu, kalau habituasimu 1 tahun belum merubah perilakumu ke arah yang lebih baik, ya berarti bisa jadi itu masih kurang, ya masih kurang. Nanti kalau kurang bagaimana ya ditambah lagi, nanti jangan khawatir. Nah. Jadi ada kakak-kakakmu itu yang sempat ditambah habituasinya di pondok karena ada satu kesalahan yang fatal ya. Jadi kamu nanti kalau pengen masuk habituasi pondok lagi gampang, lakukan satu kesalahan ya, maka nanti bisa dijamin kamu nanti bisa dimasukkan pondok lagi ya, dihabituasi lagi ya. Begitu ya kira-kira ya. Terus apa hubungannya dengan ini? Hubungannya begini, kalau kamu sudah terhabituasi baik, nanti keluar pondok dimanapun berada, itu pasti apa? Melakukan sesuatu itu secara tidak sadar, menjadi unconscious namanya, unconscious kompeten namanya. Ya, seperti menjadi dokter ya, melakukan tensi itu sudah, kalau sudah sehari-hari menensi ya sudah, dia itu sudah melakukannya dengan tidak sadar, tensinya begitu, tapi betul caranya. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Itu namanya unconscious kompeten namanya. Unconscious kompeten. Tidak sadar kalau dia melakukan sesuatu yang kompeten. Sama juga dengan ini, pendidikan ini. Kalau sudah terbiasa cuci tangan ya dia mesti melakukannya gitu. Secara tidak sadar. Ya. Tapi proses pendidikannya dilakukan secara sadar, latihannya ya. Misalnya sudah terbiasa di pondok bangun jam 3 atau jam 4 ya. Ya nanti di luar pondok dia di kos dimanapun juga ya pasti bangun jam 4 ya. Itu kalau dia masih mendapatkan hidayah ya. Kalau hidayahnya dicabut ya, hidayahnya dicabut ya sudah 16 sampai apa kesiangan ya, itu namanya tanda-tanda hidayahnya sudah mulai diangkat sedikit demi sedikit gitu ya. Nah itu kamu jangan senang, jangan bahagia, itu kemunduran itu ya. Secara tidak sadar mengalami kemunduran. Kemunduran apa? Kemunduran dalam melakukan praktek ini, latihan ini ya. Ya ini hati-hati ya, hati-hati. Kemudian belajar itu juga menambah atau memperoleh perilaku baru. Ya, hal-hal baru dalam perilaku ya, ada pengetahuan, keterampilan, nilai ya. Ciri-cirinya apa ya? Ada perubahan diri. Berarti kalau kamu sudah belajar, sudah menjadi mahasiswa kedokteran, berarti kamu ada perubahan yang kamu alami. Misalnya apa? Perubahan pengetahuan jelas ya. Kemudian nanti tampak dalam perilaku. Gitu kan? Tampak dalam cara berbicara. Kemudian kalau kamu sudah nyantri, misalnya nyantri mondok, itu kalau sudah keluar lulus harusnya sudah terlihat dalam perilakumu ya, perilakunya menjadi baik ya, sholatnya tidak pernah terlambat ya, menjaga hubungan dengan dengan temannya ya, yang laki-laki, yang perempuan gitu ya, kan? Ada nggak teman-temanmu tahu kan cara ini apa namanya
terkait perilaku berteman dengan sesama jenis misalnya laki-laki dan perempuan itu. Ada yang pacaran dan sebagainya itu. Ya itu nanti kamu bisa menilai kira-kira ini anak ini pacaran ini gimana ini, ngerti agama apa enggak ya, misalnya begitu ya. Nanti kamu bisa menilai oh, ini kira-kira benar apa enggak ya. Itu perilaku ya. Itu perilaku. Kamu misalnya apa namanya, kamu masih berperilaku ya, berperilaku seperti itu, berarti mungkin kamu paham, bisa jadi kamu paham tapi kamu tidak mampu untuk melakukan. Tapi bisa jadi kamu memang belum tahu, kamu masih nol putul istilahnya, belum tahu bagaimana hubungan misalnya berteman dengan sesama lawan jenis misalnya. Antara laki-laki dan perempuan itu bagaimana, pergaulannya bagaimana yang baik, ya, yang Islamnya bagaimana ya. Itu kamu bisa jadi belum tahu. Ya. Harusnya di pondok itu sudah tahu, disampaikan ya. Tapi ada juga yang walaupun sudah tahu, tapi tetap aja dilanggar misalnya. Dilanggar, kemudian diapakan, ditabrak ya. Aturan-aturan itu ya. Itu tadi kembali lagi kepada hidayah. Sehingga tadi hidayah itu mahal. Sama juga dengan ini. Belajar itu juga bagian dari proses untuk mendapatkan hidayah tadi. Dan sama juga ini terkait dengan siapa yang mau diberikan perubahan pengetahuan ya oleh yang maha tahu ya. Kalau belajar itu kan kita berharap kita mendapatkan ilmu kan. Jadi ada menghasilkan perubahan pada diri individu ya. Jadi kalau kita belajar itu kan berharap kita dapat sesuatu, dapat ilmu gitu ya. Terus harapannya kan bisa merubah diri kita menjadi lebih baik kan. Begitu. Nah, kalau itu tadi, itu ilmu tadi yang kita dapatkan, itu mengendap dalam diri kita dalam waktu yang lama, itu kan satu harapan kita ya. Tidak mudah hilang ya. Tidak mudah hilang ya. Pengetahuan terkait apapun itu, terkait agama, terkait kedokteran, tidak mudah hilang ya. Itu kan harapan. Ya. Kalau itu sudah ada dalam diri kita, ya, kita dapat ilmu, kemudian diri kita berubah, perilaku kita baik, itu sudah berarti kita sudah melakukan kegiatan apa? Belajar atau nyantri kalau di pondok ya. Kalau belum ada perubahan ya percuma. Kalau belum ada perubahan ya percuma. Kita belum belajar. Kelihatannya kita kuliah, kelihatannya kamu ini kuliah, tapi nggak dapat apa-apa. Rugi ya, cuma bayar SPP, kasihan ya, orang tuanya bayar SPP terus bekerja membanting tulang ya, tapi anaknya itu belum belajar dengan baik. Nah itu sangat kasihan orang tuanya, kasihan gurunya juga ya, kasihan ya. Sehingga nanti tolong melakukan refleksi ya. Jadi ciri-ciri kegiatan belajar itu bagaimana cirinya? Berarti yang pertama harus ada perubahan dalam diri sendiri, berubah. Kemudian ada kemampuan ya, kemampuannya baru berlangsung lama ya. Kemudian perubahan ini pasti ada effort yang dikeluarkan, ada usaha yang dikeluarkan. Jadi bukan karena masalah usia, tahu masalah usia ya, belum tentu. Tidak menjamin kamu tambah usia itu kamu ilmunya bertambah, tidak menjamin ya. Jadi ada orang itu yang usianya saja, usia biologisnya aja tua, tapi ilmunya itu seperti anak kecil misalnya begitu. Ada yang begitu. Kenapa kok begitu? Karena usianya itu dia lalui tanpa ada proses pembelajaran sama sekali. Nah ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi jangan sampai kamu di sini kuliah di FK bertahun-tahun ya, sudah mondok, tapi seakan-akan kamu itu nggak ada bekasnya sama sekali ya. Perilakunya tidak ada bekasnya sama sekali ya. Dalam hal pemilihan makanan ya, makanan halal, haram, itu kan pengetahuan itu. Dalam hal pergaulan ya, laki-laki dan perempuan ya.
itu harus dijaga ya. Biar apa? Biar terlihat perilakunya ini memang eh, dari ilmu yang bermanfaat. Jadi ini proses belajar itu sangat dipengaruhi oleh ini ya. Kamu belajar itu sangat dipengaruhi oleh inputnya, kemudian metodenya, fasilitasi tadi ya, alat-alat dan bahan ya. Kemudian metode. Jadi metodenya ini ada dua ya, ada didaktik, ada sokratik. Kalau didaktik kita buat ceramah, siaran, film, slide, kaset, booklet, pamflet, itu didaktik. Kalau sokratik, diskusi, panel, grup study, role play, brainstorming, case study gitu ya. Jadi pendidikan kesehatan itu merupakan suatu proses komunikasi yang continuous atau apa? Terus menerus. Ya. Terus menerus. Ini ada masukan, ada perilaku lama yang tidak sesuai dengan norma-norma kesehatan. Kemudian keluarannya berarti apa? Kalau awalnya itu kamu suka misalnya berbuat hal-hal yang melanggar gitu ya, suka mukul temannya, ya, suka membuli temannya, kemudian kamu menerima pendidikan kesehatan ini. Kan bully itu bikin orang stres ya. Kamu menerima pendidikan kesehatan, harapannya kamu tidak membuli lagi. Keluarannya adalah kamu tidak suka membuli ya. Ini adalah proses pendidikan ya. Awalnya kamu suka mabuk misalnya, miras ya. Terus karena proses pendidikan kesehatan kamu jadi tidak mau lagi karena tahu miras itu di samping haram itu nanti bisa menjadi penyakit, misalnya penyakit apa? Hepatoseluler, sirosis hepatis ya, atau apa namanya, esofagus, macam-macam ya, muntah darah dan sebagainya, hematemesis melena ya. Nah, karena tahu itu kamu sudah tidak mau menyentuh atau tidak mau dekat-dekat yang namanya alkohol ya, miras dan sebagainya ya, gitu. Kemudian bagaimana hubungan perilaku dan pendidikan kesehatan digambarkan oleh Green tahun 80 sebagai berikut. Jadi pendidikan kesehatan itu ada faktor-faktor yang memudahkan atau faktor predisposisi, ada faktor-faktor yang memungkinkan, kemudian ada faktor-faktor yang memperkuat ya. Yang memudahkan itu apa? Kebiasaan, kepercayaan, tradisi, pengetahuan ya. Yang memungkinkan apa? Ketersediaan fasilitas, ketercapaian. Kemudian yang memperkuat apa? Sikap dan perilaku petugas kesehatan ya. Misalnya kemarin pas COVID di Korea atau di Taiwan, polisi turun tangan untuk menangkap orang-orang yang tidak misalnya physical distancing atau tidak pakai masker ya. Itu namanya law enforcement atau penegakan hukum ya, oleh petugas-petugas kepolisian. Tapi kalau di sini kan tidak sampai begitu kan ya. Nah, ini faktor-faktor yang memperkuat ya. Petugas kesehatannya seperti apa sikapnya ya. Kemudian ini adalah cone of learning. Jadi cone of learning itu apa? Ini penting ya. Jadi ini juga teori belajar juga. Jadi kamu kalau cuma melihat, I see, I forget. Jadi kamu kalau cuma melihat aja, kamu akan lupa ya. I hear, I remember. Kalau saya dengar, saya akan ingat. Tapi kalau I do, saya melakukan, saya akan mengerti. Ini Confucius. Confucius itu nama orang ya. Artinya apa? Kalau kita belajar itu, kalau cuma melihat saja tidak cukup, mendengar saja tidak cukup. Harus apa? Harus melakukan atau dipraktekkan ya. Kenapa ini loh? Setelah 2 minggu, coba lihat retensinya. Kalau kamu cuma membaca, setelah 2 minggu itu hilang, sisanya cuma 10%. Ya. Tapi kalau coba lihat, kamu kalau mensimulasikan ya, mempraktekkan, belajar dengan dipraktekkan ya, ke temannya, ke orang lain ya, melakukan doing the real thing, simulating real experience, presentasi ya. Pentingnya presentasi, terus menerangkan temannya, itu pentingnya ini ya. Kalau kamu mampu menerangkan ke temanmu, nah, dijamin itu cara belajar yang paling efektif. Kenapa? 90% setelah 2 minggu itu retensimu akan apa? Akan tetap ada. Ingat ya,
Jadi nanti ingat-ingat. Kalau belajar bagaimana? Setelah baca terangkan ke temanmu. Wah, sudah cukup ya. Jadi setelah baca terangkan ke temannya. Kenapa? Ini 90%. Ya, 2 minggu tetap ada ini. Kalau kamu cuma baca, apalagi sekali, ya dijamin keluar kamar hilang itu hafalannya. Jadi ingat-ingat ya. Ingat-ingat, terutama yang belum tahu cara belajar yang baik. Ya, cara belajar bagaimana? Diulang-ulang minimal 5 kali sampai 7 kali, dan di akhir pembelajaran diterangkan ke temannya. Sudah, kalau kamu mempraktekkan itu, insya Allah IPK 3 itu gampang ya. Gampang kalau kamu mempraktekkan itu ya. Tinggal dipraktekin nanti ya. Oke, kemudian kita lanjut ke promosi kesehatan. Tadi promosi kesehatan itu adalah bagian dari pendidikan kesehatan ya. Untuk apa? Meningkatkan kemampuan derajat kesehatan yang sempurna, ada fisik, mental, sosial ya. Maka masyarakat harus mampu mengenal dan mewujudkan aspirasinya, kebutuhannya, dan mampu mengubah atau mengatasi lingkungannya. Oke. Ini menurut WHO, ini tinggal dihafalkan aja. Ya. Jadi batasan tersebut mencakup 3 aspek: tahu, mau, dan mampu. Jadi tujuan akhir promosi kesehatan itu apa? Orang-orang sadar pentingnya kesehatan bagi mereka, sehingga mereka sendiri yang akan melakukan usaha-usaha untuk menyehatkan diri mereka. Jadi harapannya adalah kesadaran. Tadi ya, perubahan pengetahuan, ya, sikap dan perilaku. Kemudian dengan promosi ini harapannya adalah masyarakat menciptakan kesehatan mereka yang lebih baik. Jadi bukan kita sebagai nakes itu yang mengatasi masalah kesehatannya masyarakat, bukan. Tapi kalau bisa, tapi tujuannya itu apa? Mengoptimalisasi atau memberdayakan. Ini bahasanya adalah pemberdayaan ya, pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat itu biar berdaya sendiri, agar bagaimana caranya agar dirinya dan orang-orang di sekitarnya atau komunitasnya itu bisa sehat gitu. Terus tahu caranya. Tugas kita adalah melatih, melakukan promosi tadi, dilatih. Jadi visinya Promkes itu masyarakat mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan sehingga hidup sehat, produktif, bahagia, dan sejahtera. Ya, visinya bagus ya. Misinya, berarti caranya bagaimana ya? Advokasi ya. Advokasi kepada decision maker. Decision maker itu siapa? Bisa Pak Lurah, bisa Pak Camat, Bupati dan sebagainya ya. Bisa Mudin ya, dan sebagainya. Kemudian menjembatani, menggalang kemitraan. Jadi bermitra ya. Kemudian meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan melakukan penyuluhan, pendidikan, pelatihan, SDM ya, dan sebagainya. Tujuannya apa ya? Tersosialisasikannya program. Kemudian bisa berperan aktif dalam gerakan kesehatan. Ini tujuan Promkes ya. Nah ini model dari promosi kesehatan. Bisa kita lihat tadi ya. Jadi promosi kesehatan, ini ada pendidikan kesehatan, ada health protection, ada prevensi. Ya. Jadi model dari promosi kesehatan itu ini, pendidikan kesehatannya, prevensi, dan health protection ya. Strateginya bagaimana? Strateginya kalau secara global ini ada advokasi, dukungan sosial, pemberdayaan. Kalau menurut Ottawa Charter ada kebijakan berwawasan kesehatan, terus lingkungan yang mendukung ya, ada orientasi pelayanan, keterampilan individu, gerakan masyarakat ya. Ini strategi. Kemudian yang advokasi bagaimana ya? Advokasi ini agar pembuat kebijakan mengeluarkan aturan ya, misalnya tadi ya, decision maker itu kan misalnya bupati atau wali kota, itu membuat aturan-aturan yang pro, misalnya dilarang merokok. Sekarang kan merokok itu di mana-mana ya, di sepeda itu merokok, di dalam kendaraan itu merokok ya. Bisa dibayangkan ya, kalau yang
di sepeda merokok, terus puntungnya ini apa namanya, hitam-hitamnya itu apa namanya, itu terbang kena kepalanya pengendara lain, itu bisa bayangkan itu seperti apa merugikannya gitu. Itu tidak banyak dipahami oleh perokok-perokok yang di atas sepeda itu. Ini banyak sekali ya perokok di atas sepeda, bayangkan tidak pakai helm terus merokok, terus buang ini ya, bekas rokoknya itu yang sudah terbakar itu kan bisa terbang. Itu pernah ada kasus itu, terbang kena matanya pengendara lain, terus akhirnya sakit mata itu orangnya. Dan yang merokok tadi tidak tahu dan tidak bertanggung jawab gitu. Nah, yang begini-begini ini kan apa ya, tidak seperti itu harusnya gitu. Ya. Sehingga kita bisa mendekati, mengadvokasi wali kota atau bupati untuk menerbitkan aturan atau surat edaran, misalnya peraturan wali kota dilarang merokok di atas kendaraan, sambil bersepeda nanti dihukum, misalnya denda kurungan. Nah, itu kan penting, kurungan penjara 1 tahun misalnya, atau denda 100 juta gitu. Nah, ini namanya contoh advokasi. Kemudian social support, kemudian empowerment ya. Oke. Terus advokasi itu sasarannya pemimpin ya, tadi kepala daerah, wali kota gitu kan ya. Jadi kita silaturahim, pendekatan ke wali kota yang punya pengaruh ya terhadap keberhasilan program itu gitu. Bisa personal, interpersonal ya, maupun bisa melalui massa, maksudnya untuk ditujukan kepada policy maker atau decision maker pada semua tingkat dan tataran sosial ya. Komunikasi massa di sini berarti masif semua masyarakat, dengan misalnya dengan demo ya, demo yang baik-baik serentak tentang merokok dan sebagainya. Prinsipnya advokasi itu bukan sekedar lobby, namun persuasif, memberikan semangat, terus memberikan tekanan kepada pembuat kebijakan. Bila dilakukan individu atau kelompok, bisa individu, bisa kelompok atau organisasi masyarakat ya. Sasarannya siapa ya? Pembuat kebijakan ya, sasarannya. Kegiatannya apa ya? Ini political lobby, seminar, advokasi media, kemudian bisa lewat perkumpulan ya, atau asosiasi peminat ya. Kemudian kepintaraan atau dukungan sosial dalam promosi kesehatan ya. 3 kata kunci dalam kemitraan: kerjasama, kemudian punya tujuan tertentu, kemudian saling menanggung resiko dan keuntungan. Kemudian ini pemberdayaan ya. Pemberdayaan itu adalah upaya fasilitasi yang bersifat non-instruktif untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat ya. Pemberdayaan masyarakat ya, LSM bisa lintas sektoral, dan LSM ya, tujuannya agar masyarakat mempunyai kemampuan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka. Jadi ada pemberdayaan dan harapannya apa? Ada kemandirian ya. Prinsipnya apa? Menumbuh kembangkan, kemudian kontribusi, gotong royong, bekerja sama, kemudian kemitraan, desentralisasi ya. Kemudian strategi promokers secara ringkas ini ada sasaran utama ya, ada advokasi, bina suasana, ada pemberdayaan ya. Nanti ini dihafalkan ya. Kalau advokasi ini sasaran utamanya misalnya DPRD, kepala daerah, kemudian kebijakannya berwawasan kesehatan. Kalau bina suasana ini, social support ini misalnya ada PKK, kader ya, kemitraan, opini. Kalau pemberdayaan itu bisa individu, unit kerja gitu. Ya, sasarannya bisa primer, sekunder, dan tersier. Dimensi bisa promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif ya.
Kalau promotif sasarannya kelompok orang sehat, ya meningkatkan kesehatan ya. Kalau promotif ya. Kalau preventif ini kelompok orang sehat dan kelompok high risk ya. Bumil, bayi, obesitas ini preventif. Untuk mencegah kelompok tersebut tidak jatuh sakit tujuannya, namanya prevensi primer. Kalau kuratif berarti sasarannya penderita penyakit. SDM, TBC, hipertensi tujuannya apa? Mencegah penyakit tidak menjadi lebih parah, yang namanya prevensi sekunder. Kalau rehabilitatif sasarannya siapa ya? Penderita penyakit yang baru sembuh atau recovery dari penyakit. Tujuannya apa? Pulih kembali ya, terus mengurangi kecacatan, namanya prevensi tersier. Ini ruang lingkupnya, aspek kesehatannya promotif preventif, tatanan pelaksanaannya ini, tingkat pelayanannya ini. Ini sasaran Promkes menurut tatanan tadi ya, ada keluarga, instansi kesehatan, ada lingkungan kerja, sekolah, terus umum ya. Di sini ada orang-orang yang bisa berperan ya, berperan untuk primer, sekunder, dan tersier. Nanti ini bisa dihafalkan ya. Kemudian yang terakhir terkait perencanaan promosi kesehatan ya. Jadi langkah-langkah perencanaannya itu, kamu nanti ingat, ini pasti sudah diajarkan oleh di kuliah yang lain ya, untuk refresh ya, bahwa untuk melakukan perencanaan promkes itu pertama tentukan dulu kebutuhannya, kebutuhan promkesnya, kemudian masalahnya apa, prioritasnya apa ya, sampai nanti menyusun jadwal pelaksanaan ya. Jadi seperti matrik ini, nanti kalau melakukan promkes wajib dibuat matrik seperti ini ya. Nama kegiatan, tujuannya apa, sasarannya siapa, jenis penyuluhannya apa, metode, isi, media, tempat, waktu, dan pelaksana. Ini wajib dibuat matrik seperti ini ya. Nanti kalau melakukan promosi kesehatan ya. Media sangat diperlukan, contoh ya. Media itu mempermudah penyampaian, menghindari kesalahan, memperjelas informasi. Intinya bagaimana isi pesan yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh masyarakat ya. Ini contoh alat bantu pendidikan kesehatan ya. Contoh media-media nih, poster, ada leaflet ya, ada banner ya, ada macam-macam ini. Jadi jenis media ada cetak, elektronik, luar ruang, ada media tradisional, alat peraga, terus ada media cetak terbatas, massal. Kalau media luar ruangan itu spanduk, umbul-umbul ya, billboard. Kalau elektronik itu ada radio tip, UHF, LCD. Kalau tradisional itu ludruk ya, ludruk, wayang, ketoprak itu bagian dari media tradisional. Dulu yang dipakai dakwahnya Wali Songo itu ya ini, wayang ya, dan sebagainya. Alat peraga sederhana, flip chart, poster, gambar. Ya. Oke, saya kira itu untuk materi ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini materi lumayan banyak nih, saya ini ya, saya share PPT-nya dalam bentuk handout nanti. Baik, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Jelas ya? Oke, jelas dokter. Karena ini banyak ya, mungkin kamu retensinya ya nggak sampai 50% ya, paling 30% itu udah bagus ya, karena lama ya, karena 20